Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Esti Ayu Septianingrum, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi Ilmu Pengetahuan Alam, nomor induk mahasiswa PPG 2300101392299090. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Global Islamic School Jakarta pada kelas 7D dengan topik pemuaian dan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. How are you 7D? Masya Allah, luar biasa semangat ya. Who's absent today? 7D. Siapa yang tidak? Samil, Salman. Siva, Samil, Salman. Samil, 3 ya. Kenapa mereka? Siva sakit, Salman sakit, Kamil. Oke. Kamil, oke deh. Ya, semoga kita doakan mereka lekas sehat kembali, lekas bergabung bersama kita kembali di kelas ini. Gitu ya. Oke then. As usual, before we start our session today, let's do ice breaking. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay, everyone stand up. Tepuk semangat. Sekali lagi. Thank you very much. Boleh duduk semuanya. Oke, anak soleh-soleha, sudah makin semangat? Yeah. Oke, are you ready to learn today? Thank you. Yeah, but before that, before we start, before we go to the main agenda, I want to ask something. Nah, something about what have we learned in the previous session. Apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Boleh? Sudah belajar tentang kalor? Oke. What is kalor? Apa itu kalor? Heat. Apa itu kalor? Energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke deh. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Betul? Oke, betul. Selain kalor, kita sudah belajar apa lagi? Suhu. What is suhu? Derajat panas suatu benda. Pintar. Terus kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Siapa yang masih ingat perpindahan kalor ada apa saja? Ya. Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar sedikit banyak tentang pemuaian, betul? Oke, apa itu pemuaian dan pemuaian itu terdapat pada benda apa saja sih? Ya, ada benda? Ada Padat? Cair? Dan gas. Pinter sekali. Ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, dan juga ada pemuaian gas gitu ya. Terus hari ini kita akan fokus terhadap satu pemuaian, yaitu pemuaian pada zat padat, terutama pemuaian panjang. Seperti kita ketahui, pemuaian pada zat padat itu ada berapa jenis pemuaian apa saja? Panjang, volume, Luas. dan luas. Pintar ya. Siapa yang tahu alat untuk mengukur pemuaian panjang pada suatu benda? Oke, Farhan, apa alatnya? Motion bro. Betul semua motion bro? Oke, apa nama alat ukurnya? Oke, ini dia alat ukur pemuaian panjang adalah
motion bro, yang nanti insya Allah kita akan melakukan pengukuran praktikum sederhana, penyelidikan sederhana dengan menggunakan alat ukur muay panjang, yaitu adalah motion bro. Seperti itu ya. And before that, I'm going to ask you about our previous session. This one. What kind of picture is this? Gambar apa ini? Kabel listrik, betul. My question is, why power transmission cables are loose? Oke, Arjuna. Kenapa? Gara-gara kalau buat longgar tuh gara-gara pas malam itu akan terjadi penyusutan, jadi itu biar gak renggang atau putus. Biar tidak putus ketika malam hari. Kenapa putus ketika malam hari, Arjuna? Karena terjadi penyusutan, yaitu turunnya kayak suhu, jadi kayak bakal lebih nyusut lah ukurannya. Oke, lebih kecil gitu ya. Oke, karena suhunya turun, lebih dingin seperti itu. Oke, then. And this one, what kind of picture is this? Railway. My question is, why there is a gap in the railway? Ya, Farhan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Tidak Dan terjadi juga kecelakaan. pada pagi-pagi logam pada rel kereta akan memuai, jadinya akan menjadi lebih panjang. Oke, kenapa harus pagi? Kalau siang hari bagaimana keadaan mereka? Siang hari akan juga memuai karena suhu yang tinggi. Lebih tinggi pagi atau siang hari? Siang hari. Siang hari, berarti nanti akan terjadi pemuaian gitu ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Dari tadi ada pemuaian, ada penyusutan. Tadi kata Farhan ada pemuaian yang akan terjadi pada siang hari, begitu ya? Iya. Oke. So, apa sih sebenarnya pemuaian itu? Apa itu pemuaian? Apa itu pemuaian, Gamanta? Pemuaian itu bertambahnya ukuran suatu zat karena perubahan derajat panas, perubahan panas. Derajat panas bertambah tinggi atau menurun itu derajat panasnya, suhunya seperti itu. Kalau suhunya bertambah tinggi, Suhunya bertambah tinggi maka akan terjadi Pemuaian. kalau suhunya menurun akan terjadi Penyusutan. Pinter-pinter, Masya Allah. Oke, Dan, sebelum kita ke sesi selanjutnya, Miss mau kamu scan this barcode, and kita akan melakukan tes awal. Yang mana ini Miss mau lihat nanti. Seperti apa sih pengetahuan kamu terkait materi yang akan kita pelajari hari ini? Boleh sekarang di scan? Oke, misalkan buka quizisnya. Sudah semuanya? Oke, let's start. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya? Oke, Miss stop ya. And oke, kita lihat di sini hasilnya. Peringkat pertama adalah Abi. Wow, and the second place ada Ryan dan juga Juna di tempat ketiga. Nggak apa-apa. Ini kalau Miss lihat di sini hasilnya masih lumayan ya. Miss nggak harus ini nilainya besar-besar, nggak harus. Nanti insya Allah ini semua akan kami perbaikan ketika sudah melakukan pembelajaran. Seperti itu ya. Selanjutnya
ada dalam ayat Al-Qur'an saya. Mengapa sih di sini tadi Miss tanya, kenapa ini ada celah sambungan kereta api? Mengapa kabel itu dipasang kendor? Kenapa begini? Kenapa begitu? Seolah-olah kita harus tahu terkait semua hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini ada perintahnya dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Boleh siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Awal, oke, silakan Awal dibaca ayat Al-Quran. Miss ambil surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus 101. Oke, terima kasih Awal. Ya sayang, sesuai dengan ajaran agama kita, di Al-Quran itu ada perintah yang mana? Ya, semua kita harus memperhatikan apa sih yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta kita, Sang Maha Pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berdiam diri akan hal tersebut. Kita harus mencari tahu terkait kenapa ada peristiwa gerhana, kenapa ada benda dipanaskan akan memuai bertambah panjang gitu ya. Kenapa bumi itu berputar? Kita harus mencari tahu seluruhnya. Lalu juga di sini yang mana ketika kita mencari tahu hal itu semua, itu adalah tanda-tanda bahwa kita mengimani Allah. Oke ya. Ya, di sini so our learning objective for today, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, kalian nanti setelah pembelajaran hari ini itu dapat menganalisis konsep pemuaian dengan melakukan praktikum sederhana secara disiplin dan juga bertanggung jawab. Ini alur pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan menelah masalah. Nanti Miss berikan sebuah artikel berita, ya. Terus juga nanti kalian nih akan membentuk suatu kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa gitu ya. Setelah itu kalian nanti akan melakukan penyelidikan bersama kelompok kamu dengan menggunakan motion bro. Tadi Miss bilang dicatat datanya gitu ya, melakukan praktikum. Lalu setelah itu kamu belajar mempresentasikan dan juga nanti saling memberi saran atau masukan gitu ya sayang ya. Ya, seperti biasa dalam sebuah proses pembelajaran pasti ada penilaian. Apa saja Miss yang Miss nilai hari ini Miss? Yang pertama adalah sikap kalian. Seperti kamu tahu bahwa sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka. Ada profil pelajar Pancasila. Ya, Miss akan mengambil beberapa sikap terkait profil pelajar Pancasila. Apa saja Miss? Gotong royong, ya kan? Kreatif dan bernalar kritis. Kalian harus aktif. Curahkan semua ide yang kalian punya. Ya, jangan nanti ketika berkelompok hanya 1-2 orang saja yang aktif, tapi semuanya harus aktif. Pintar. Selanjutnya ada praktikumnya, nanti Miss nilai berantakan nggak tuh mejanya ya. Sayangnya kita tidak bisa melakukan praktikum hari ini di laboratorium karena laboratorium kita sedang dalam perbaikan. Insya Allah kita doakan secepatnya selesai perbaikannya, jadi kita bisa kembali lagi melakukan praktikum di lab science gitu ya. Lalu nanti Miss nilai presentasinya, seberapa percaya diri sih kalian dengan data-data yang kalian sajikan. LKPD jangan lupa ya, harus dikerjakan, diselesaikan. Dan nanti di akhir, di awal ada tes tadi tuh awal dengan quizzes, di akhir ada tes evaluasi seperti itu. Siap ya? Ya, sayangku. Here are the experiment rules. Karena kita menggunakan alat yang mudah terbakar, Miss mohon perhatikan baik-baik ya keselamatan kamu, safety kamu. Juga baca the whole procedures in your worksheet. Baca worksheetnya baik-baik. Nanti ada barcode, you can scan the barcode ya. Lalu juga nanti harus get involved to your groups, aktif dalam grup kalian, dan diskusinya dalam waktu 20 menit saja. Diskusi dan melakukan eksperimen adalah 20 menit. Selanjutnya 3 menit untuk mempresentasikan hasil penyelidikan seperti itu. And last but not least, keep
clean and tidy. Oke, siap ya? Ya. Ini adalah orientasi masalahnya. Boleh ada yang membacakan, yang mau membacakan terkait permasalahan yang akan kita angkat hari ini? Siapa yang mau membacakan? Raise your hand. Oke, gak mantap. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Helambang, menduga penyebab kecelakaan adalah cuaca yang panas. Seperti kita ketahui bersama, saat ini di Indonesia terjadi bencana El Nino sehingga panas menyengat sampai 36 derajat Celcius. Terasa 40 derajat Celcius di daerah Jogja hari ini. Apalagi terjadinya kecelakaan kereta api hari ini pada pukul 13.15 waktu Indonesia bagian barat. Ketika terjadi akumulasi panas di atas permukaan L, kata Dedi dalam keterangannya Senin 17 Oktober 2023. Menurut Dedi, komponen prasarana akan selalu berubah jika tak ada perawatan secara khusus. Cuaca panas akan mengubah kondisi L. Oke, terima kasih Gamanta sudah membacakan untuk kita semua terkait orientasi masalah yang akan kita angkat hari ini. Gitu ya. Ini tentang apa deh? Kecelakaan kereta api. Tahu peristiwa ini? Tahu, yang sekitar bulan Oktober ya. Terjadi di daerah Yogyakarta. Oke, Den. Oke, pertanyaan Miss adalah ini. Tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan permasalahan tersebut. Tadi di sini banyak sekali permasalahan ya. Yuk kita bikin pertanyaan, kita buat pertanyaan. Apa saja sih permasalahan dalam artikel tersebut? Yang pertama, ya boleh? Ya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Terima kasih Pak Han. Di mana kah gitu ya? Peristiwa tersebut terjadi. Thank you. Apa lagi? Yes. Apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Apakah penyebab peristiwa? Oke. Apakah penyebab? Ya, silakan. Kapan peristiwa terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa? Ya. Apa sebab peristiwa itu terjadi? Apa? Sebab peristiwa. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Sudah sayang. Apa nama kereta yang terlibat dalam? Oke, apa nama keretanya? Boleh. Apa nama? Iya, silakan. Apakah hubungan dari panasnya siang dengan kecelakaan kereta? Oh, apakah hubungan antara panasnya, terik panasnya yang terjadi itu pada siang hari dengan kecelakaan tersebut gitu ya? Oke. 5. Apakah hubungan antara suhu gitu ya sayang ya? Antara suhu yang tinggi dengan kecelakaan tersebut, dengan kecelakaan Oke, sip. Ya, hari ini Miss mau kamu fokus di sini ada beberapa permasalahan ya. Ada pertanyaan, di manakah peristiwa itu terjadi? Oke, di artikel bisa langsung dijawab ya. Di mana? D, I, Y. Terus, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Nah, ini boleh nih. Apakah kapan peristiwa itu terjadi? Boleh tuh, tanggal berapa? Oktober, sekitar pertengahan Oktober. Apa nama keretanya juga ada ya? Apa Argo Wilis sama apa tuh tadi? Argo Semeru. Nah, Miss mau kamu fokus sama ini. Apakah hubungan antara suhu tinggi, kenaikan suhu dengan peristiwa kecelakaan kereta tersebut? Hari ini kita akan menyelidiki pengaruh kenaikan suhu dengan pertambahan panjang suatu benda. Apakah kecelakaan tersebut benar-benar karena pertambahan panjang alias pemuaian gitu ya? Atau memang ada hal lain seperti itu? Siap? Ya, jadi di sini hari ini kalian langsung berkumpul bersama kelompoknya. Kelompoknya ada 5 grup yang terdiri dari 4 sampai 5 karena tadi ada yang tidak masuk 3 orang ya. Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Nanti akan Miss berikan masing-masing alat untuk melakukan penyelidikan seperti itu. Siap? Dan nanti Miss akan bagikan LKPD ya. Sekarang boleh di
disusun dulu kursinya untuk melakukan penyelidikan. Ya, silakan. Oke, misalkan memberikan kalian LKPD, boleh untuk masing-masing perwakilan ketua kelompok datang ke depan. Misalkan berikan LKPD, silakan tulis nama kelompok kalian. Oke. Thank you. Sudah dapat semua? Ya, silakan tuliskan permasalahan yang tadi sudah kita diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah ini misalkan membagikan alat motion bro, ya. Yang mana memiliki koefisien Y panjang paling tinggi, paling rendah. Yang mana nanti hasilnya bisa kamu bandingkan dengan hasil penyelidikan kamu hari ini. Dan nanti ketika kalian melakukan penyelidikan, melihatnya harus tegak lurus. Di sini Gamanta bisa melihat secara tegak lurus. Nggak boleh dari samping kanan, dari samping kiri. Nanti hasilnya nggak akurat. Ya, sekarang bisa kalian catat sebelum ditambahkan suhunya atau berikan api, lalu nanti diamati. Misal Gamanta fokus sama kuningan, lalu temennya yang satu Aina fokus sama aluminium, temennya yang satu lagi fokus sama besi. Jadi masing-masing semua saling mengamati. Ingat ya, pengamatannya tegak lurus. Silakan diamati. Ya. Bagaimana hasilnya, bertambah atau tidak? Oke. Bertambah pelan-pelan ya. Silakan dicatat ya. Belum dipanaskan dengan suhu setelah dipanaskan. Oke, be careful with the fire. Oke, bagaimana bertambah? Sudah kelihatan pertambahan panjang ya? Sudah mulai. Yang mana yang mengalami pertambahan panjang paling jauh, paling tinggi dibanding sebelumnya? Kuningan. Oke. Dicatat ya, dan bandingkan data panjang logam sebelum dan juga sesudah. Silakan. Oke, mengalami kenaikan kah? Iya. Wow. Coba dilihat yang mana yang mengalami kenaikan paling besar. Kuningan. Oke, silakan dibandingkan ya. Catat langsung. Dan catat waktu yang dibutuhkan untuk api itu menyala, memanasi logam tersebut. Ya, bagaimana logamnya? Adakah kenaikan? Sebelum dipanaskan dengan sesudah? Langsung dicatat sebelum dan sesudahnya berapa ya.
Apa guys? Nilai posisi awal 0. Aluminium. Oke, dan you can scan the barcode. Ya. Oke, silakan lengkapi data kalian, lengkapi LKPD kalian, ya, kaitkan dengan hasil penyelidikan kalian. 2 menit lagi akan ada sesi presentasi. Silakan. Boleh dikumpulkan ke depan motion bro-nya. Kalau sudah selesai boleh kumpulkan ke depan motion bro-nya. Ya, perwakilan kelompok boleh, silakan sayang dikumpulkan ke depan. Oke, udah. Sudah? Oke, bagaimana tadi hasil penyelidikannya? Yang mana yang memiliki pertambahan panjang paling tinggi? Aluminium. Kenapa aluminium tuh kira-kira? Hubungannya apa dibandingkan besi dan juga kuningan tadi ya? Aluminium, betul. Kaitkan dengan koefisien muai aluminium. Kamu bisa melihatnya di sumber bahan belajar, di barcode ataupun di buku IPA. Silakan ya, kaitkan. Yang ini bagaimana? Yang mana yang memiliki pertambahan panjang paling tinggi? Aluminium. Aluminium. Oke, jangan lupa kaitkan dengan koefisien muai panjang ya. Silakan. Ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan langsung selesaikan. Ya, time is up. Waktunya sudah selesai. Kembali lagi ke posisi tempat duduk kalian. Oke, selanjutnya adalah sesi presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Ya, grup berapa Farhan? Grup 4. Silakan Farhan dan kawan-kawan mempresentasikan hasil penyelidikannya ke depan. Yang lain Miss mohon beri sarannya, beri evaluasinya, masukannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari grup 4. Di kesempatan kali ini, kami akan memberitahu kalian tentang analisis data pemuaian zat padat grup kami. Oke, sorry. Untuk jenis logam yang kita gunakan ada 3. Pertama itu ada besi, kedua kuningan, dan ketiga adalah aluminium. Nah, untuk sebelumnya kita taruh pada jarum 0 mm. Untuk sesudah, besi mendapatkan nilai 2 mm, kuningan mendapatkan nilai 3 mm, dan juga aluminium mendapatkan nilai 5 mm. Selisih untuk besi adalah 2 mm, kuningan adalah 3 mm, dan juga aluminium adalah 5 mm. Hal ini menunjukkan aluminium memiliki koefisien muai panjang tertinggi dan besi memiliki koefisien muai terendah. Hasil ini kita dapatkan pada durasi 2 menit 13 detik. 2 menit 13 detik. Api menyala ya? Ya. Nah, sekarang kami akan menjelaskan analisis data yang didapat. Logam yang menyimpang paling jauh adalah aluminium, kuningan, lalu paling kecil adalah besi. 5. Berdasarkan praktikum didapat bahwa kenaikan suhu yaitu ketika logam dipanaskan logam bertambah panjang. Maka kenaikan suhu memengaruhi pertambahan suatu logam atau panjang. 6. Hubungan antara panas matahari terhadap rel kereta tersebut yaitu kondisi suhu sekitar yang naik dibandingkan suhu normal bisa aja mengakibatkan terjadinya pemuaian atau pertambahan panjang pada rel kereta tersebut. 7. Berdasarkan praktikum maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang itu ada 3. Ada 3. Yaitu A. Panjang mula-mula. Panjang mula-mula. 2. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu. 3. Jenis logam. Jenis logam. Maka dari itu kelompok kami berpendapat pemuaian bisa saja jadi kemungkinan penyebab terjadinya anjlok pada kereta api. Bisa jadi ya. Misalnya lagi bisa jadi. Namun hal ini dapat dicegah tentunya dengan pemberian celah antar sambungan. Selanjutnya pemilihan bahan rel kereta juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kelompok kami juga sepakat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait penyebab sesungguhnya kecelakaan kereta agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Sekian dari kami mohon masukan dan saran dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau memberi saran dan masukan untuk perbaikan hasil penyelidikan kelompok 4 ya? Ada? Saya Miss. Oke, jadi menurut saya berdasarkan kecelakaan yang terjadi pada bulan Oktober lalu itu, menurut saya itu vibes-nya mungkin PT KAI lebih mempertimbangkan dalam bahan logam yang dipakai untuk pembuatan rel kereta tersebut. Jadi supaya dan yang kedua juga untuk memperhatikan pemasangan celah-celah rel keretanya. Jadi supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi di masa mendatang. Siap, terima kasih Gamanta. Oke ya, tadi saran Gamanta adalah ya insya Allah nanti kalau PT KAI Miss yakin mereka adalah perusahaan besar yang selalu mengevaluasi akan semua permasalahan dan kejadian yang terjadi. Terus intinya ya semoga PT KAI pun berbenah gitu ya. Oke Den, ya gimana saran Gamanta menurut kalian? Saya setuju karena memang PT tersebut itu seharusnya memiliki resource yang cukup untuk meneliti kecelakaan tersebut. Oke deh. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya silakan kembali lagi ke tempatnya. Oke, silakan kembali. Oke ya, hari ini kalian sudah melakukan penyelidikan, kalian juga sudah belajar mempresentasikan dan memberi tanggapan terhadap hasil penyelidikan teman kalian. Nah, Miss punya video ya, video ini. Apa sih sebenarnya tujuan memberikan celah pada sambungan rel kereta api? Semua perhatikan baik-baik. Saat kereta sedang melintas, biasanya kita akan mendengar suara gujas-gujas. Nah, suara itu berasal dari sambungan konstruksi pada bagian rel. Seperti saat di malam hari, rel tersebut akan menyusut. Dan jika di siang hari dengan suhu yang cenderung panas, batang rel akan memuai. Kalau sambungan rel terlalu rapat, maka nantinya akan terjadi perubahan konstruksi. Tuh, tidak boleh terlalu rapat ya. Mengakibatkan rel menjadi Nanti bengkok relnya. Sebab itulah, sambungan rel kereta selalu diberi jarak antara satu sama lain. Betul sekali. Oke, ini Miss ambil dari YouTube-nya Alterimaji ya. Oke, anak baik, anak soleh-soleha. Di sini kita masuk ke kesimpulan, conclusion station. Ya, I wanna ask you. Apa sih sebenarnya penyebab anjloknya kereta api ketika musim kemarau? Disebabkan oleh apa? Iya, silakan. Mungkin saja karena di rel itu nggak ada gap, jadi ketika pemuaian itu mereka memanjang lalu menjadi bengkok karena nggak ada celah di antara. Oke, kurang celah ya? Atau mungkin pemilihan bahannya, betul? Intinya penyebab anjloknya rel kereta api bisa disebabkan karena pertambahan. Oke. Nah, berdasarkan praktikum tadi, hubungan antara kenaikan suhu dan pertambahan panjang apa kira-kira? Oke. Kalau suhunya naik, panjangnya semakin Bertambah. semakin bertambah panjang. Betul, sepakat semuanya? Tadi semuanya mengamati itu. Terus, apa sih hubungan antara pertambahan panjang ya dengan logam atau koefisien muai logam? Ya. Boleh? Jadi logam itu saat panas dia itu bertambah. Nah makanya itu bertambahan panjang sama logam itu ada hubungannya. Ada hubungannya Iya. ya. Oke. Semakin besar koefisien muai panjang, pertambahan panjangnya akan semakin besar. Ya, kalau tadi yang paling panjang yang mana? Aluminium yang paling mengalami pertambahan panjang karena memiliki koefisien muai lebih panjang dibandingkan yang lain. Kita yang terakhir, apa sih faktor yang mempengaruhi pemuaian? Tiga-tiganya. Ya, Ada satu aja dulu. peningkatan suhu. Peningkatan suhu, Jenis logam. jenis logam, satu lagi. Ukuran awal atau panjang mula-mula. Terima kasih. Nah, silakan men-scan barcode tes evaluasi. Silakan join. Oke, have you join? Oke, I will start it. Oh, belum. Oh, belum. Oke, then. 1, 2, 3.
Ocha, Acha, dan juga Gamanta. Yeay. So, here are our reflection. What do you like the most of today's activities? Apa sih yang kamu paling menyukai selama aktivitas pembelajaran hari ini? Praktikumnya. Praktikumnya, kenapa praktikumnya? Menurut saya sangat interesting. Sangat interesting, thank you. Yes? Discussion time with friends. Discussion time with friends. Kita bisa sharing gitu ya. Next, what was the most difficult part? Saat mengisi LKPD. Saat mengisi LKPD agak sulit ya memang ya. Nggak apa-apa, kamu harus belajar menganalisa dari suatu hasil penyelidikan ya. And what do you think of our lesson today? Informatif. Oke. Edukatif and fun. Seru. Bermanfaat. Bermanfaat. Thank you. Do you like it? Yeah. Do you love it? Yeah. Ya, alhamdulillah. Oke then. So, our agenda for next week is latihan soal ulangan. Oke. Satu pesan Miss hari ini. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Ya, ini adalah quotes dari Albert Einstein. Siapa Albert Einstein? Tokoh fisika ya. Yang mana sayang, jangan pernah berhenti untuk menanyakan hal apapun yang terkecil di sekitar kita. Karena dari mulai pertanyaan itu gimana? Akan menjadi jendela pengetahuan. Oke. Last but not least, stay curious, keep learning, and keep growing. Mencobalah untuk tertarik pada banyak hal dibanding mencoba untuk tampil menarik. Oke then, thank you very much. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Let's close our session by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tepuk semangat. Thank you 7D. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.